Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hildan Kurniawan. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya. Yang pertama, saya akan mempresentasikan materi saya tentang sukuk. Yang kedua, ada tentang CWLS. Yang ketiga, saya akan membahas tentang wa'ad. Yang keempat, saya akan membahas tentang akuntansi tabaru. Akuntansi sukuk adalah seperangkat pedoman untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi sukuk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang berfokus pada bunga, akuntansi sukuk berfokus pada bagi hasil atau imbalan adil dan sah dari suatu usaha atau aset. Nah, sukuk diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 110 tentang akuntansi sukuk. PSAK 110 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi terkait dengan sukuk, baik bagi penerbit maupun investor sukuk. Prinsip dasar akuntansi sukuk itu ada 3. Yang pertama ada prinsip keadilan. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi sukuk harus diperlakukan dengan adil dan tidak boleh dirugikan. Yang kedua ada prinsip penjelasan. Informasi terkait transaksi sukuk harus diungkapkan secara jelas dan transparan kepada semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga ada prinsip kepatuhan syariah. Semua transaksi sukuk harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis sukuk. Sebenarnya jenis sukuk ada 6. Pertama ada sukuk ijarah, sukuk mudharabah, sukuk murabahah, sukuk istisna, sukuk, dan sukuk ijarah wakalah. Tetapi di sini saya akan hanya membahas 3 jenis sukuk saja. Yang pertama saya akan membahas tentang sukuk ijarah. Sukuk ijarah adalah salah satu jenis sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah. Akad ijarah adalah akad penyewaan aset dengan upah yang disepakati di awal. Secara sederhana, penerbitan sukuk misalnya pemerintah atau perusahaan membeli aset tertentu. Aset tersebut kemudian disewakan kepada investor pemegang sukuk dengan upah sewa yang telah disepakati. Selanjutnya investor membayar upah sewa kepada penerbit secara berkala, biasanya dalam periode tertentu. Penerbit mengembalikan pokok sukuk kepada investor pada saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya itu sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah didasarkan pada akad mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak. Dalam skema sukuk mudharabah, investor sukuk holder menyerahkan modal kepada mudharib emiten untuk dikelola. Mudharib kemudian menggunakan modal tersebut untuk menjalankan usaha. Investor berhak atas bagi hasil dari keuntungan usaha setelah dikurangi fee mudharib. Secara sederhana, skema sukuk mudharabah dapat dijelaskan sebagai berikut. Investor pemegang sukuk memutangkan modal kepada penerbit sukuk, misalnya perusahaan. Penerbit sukuk mengelola modal tersebut untuk usaha yang telah disepakati. Selanjutnya, keuntungan usaha dibagikan antara investor dan penerbit sukuk sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Investor tidak menanggung kerugian usaha, hanya menanggung resiko modal. Penerbitan sukuk mengembalikan pokok modal kepada investor pada saat jatuh tempo. Yang terakhir ada sukuk murabahah. Sukuk murabahah adalah salah satu jenis sukuk yang terbit berdasarkan akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli barang secara mengangsur dengan penetapan keuntungan di awal. Secara sederhana, skema sukuk mudharabah dapat dijelaskan sebagai berikut. Penerbit sukuk, misalnya pemerintah atau perusahaan membeli aset tertentu. Aset tersebut kemudian dijual kepada investor pemegang sukuk dengan harga yang disepakati yang termasuk margin keuntungan bagi penerbit. Selanjutnya, investor membayar harga sukuk secara mengangsur kepada penerbit, biasanya dalam periode tertentu. Penerbit memberikan bagi hasil kepada investor secara berkala berdasarkan nisbah keuntungan yang telah disepakati. Nah, di sini ada yang membedakan sukuk dengan obligasi itu dalam bank konvensional ada 3 yang membedakannya. Yang pertama ada prinsip syariah. Sukuk harus tunduk pada prinsip syariah Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir.
Selanjutnya, aset atau proyek sukuk mewakili kepemilikan atas aset atau proyek tertentu, bukan merupakan utang kepada emiten. Bagi hasilnya, pemegang sukuk berhak atas bagi hasil dari aset atau proyek yang mendasarinya, bukan dari bunga. Dan di sini saya punya contoh soal sukuk ijaro. PT XYZ menerbitkan sukuk ijaro senilai 100 miliar dengan jangka waktu 5 tahun. Upah sewa yang disepakati adalah 5% per tahun. Hitunglah berapa total bagi hasil yang akan diterima investor setiap tahunnya. Total bagi hasil yang diterima investor setiap tahunnya bagi hasil tahunan sama dengan pokok sukuk dikali upah sewa dibagi jangka waktu. Nah, jadi 100 miliar ini dikali 5% dibagi 5 tahun. Jadi setiap tahunnya itu mendapatkan 10 miliar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CWLS. Cash Wakaf Likin Sukuk. CWLS adalah singkatan dari Cash Wakaf Likin Sukuk. Ini merupakan sebuah instrumen investasi syariah yang menggabungkan konsep wakaf hibah yang bersifat kekal dengan sukuk surat berharga syariah. Nah, pernyataan standar akuntansi syariah PSAK syariah yang mengatur tentang cash wakaf sukuk CWLS adalah PSAK nomor 59. Sukuk wakaf berbasis kontrak investasi wakaf uang CWLS PSAK syariah nomor 59 ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah DSAS Ikatan Akuntan Indonesia YAI dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021. PSAK Syariah nomor 59 memuatkan ketentuan-ketentuan terkait dengan penerbitan akuntansi dan pelaporan CWLS. Di sini ada ruang lingkup PSAK CWLS. PSAK CWLS mencangkup beberapa aspek fundamental dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, antara lain definisi dan pengakuan elemen laporan keuangan syariah, yang kedua ada pengukuran elemen laporan keuangan syariah, yang ketiga ada penyajian informasi dalam laporan keuangan syariah, yang keempat ada pengungkapan informasi terkait entitas syariah dan transaksi syariah. Nah, bagaimana cara kerja CWLS? Pertama, investor atau masyarakat umum berpartisipasi dengan menyetorkan dana wakaf. Setelah itu, CWLS dana yang terkumpul dikelola dalam bentuk sukuk wakaf yang merupakan surat utang syariah berbasis wakaf. Sukuk negara, dana dari CWLS diinvestasikan dalam sukuk negara atau SBSN yang mendukung pembiayaan proyek sosial. Hasil imbal hasil dari sukuk digunakan untuk mendanai berbagai proyek sosial seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Penerimaan manfaat dari proyek-proyek ini disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti penyediaan layanan kesehatan gratis atau beasiswa pendidikan. CWLS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proyek-proyek sosial yang didanai oleh wakaf. Dengan ini, CWLS berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan ketimpangan sosial di masyarakat. Nah, keuntungan dari investasi CWLS. Investasi bernilainya ibadah, mendapatkan pahala dari wakaf sekaligus berinvestasi. Kontribusi sosial, mendukung pembangunan sosial melalui pembiayaan proyek-proyek bermanfaat. Kemantapan investasi dalam sukuk negara umumnya dianggap aman. Nah, saya punya contoh soal untuk CWLS. Lembaga wakaf XYZ menerima dana wakaf senilai 50 miliar dan berencana untuk menginvestasikan dalam CWLS. Jika CWLS yang diterbitkan memiliki tenor 5 tahun dengan tingkat bagi hasil rata-rata 5% per tahun, berapa total bagi hasil yang akan diterima lembaga wakaf XYZ selama 5 tahun. Jadi cara menghitungnya adalah total bagi hasil sama dengan dana wakaf dikali tingkat bagi hasil rata-rata dikali tenor. Jadi 50 miliar dikali 5% dikali 5 tahun. Jadinya total bagi hasilnya itu 12 miliar 500 juta. Selanjutnya saya akan membahas tentang wa'ad. Sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan wa'ad? Gimana karakteristik wa'ad itu sendiri? Nah,
Wa'ad itu adalah dalam akuntansi syariah, wa'ad atau janji memiliki peran penting dalam berbagai akad dan transaksi syariah. Secara umum, wa'ad didefinisikan sebagai janji dari satu pihak wa'id kepada pihak lain mau'ud untuk melakukan sesuatu di masa depan, baik itu melakukan suatu tindakan atau memberikan sesuatu. Nah, ada 3 karakteristik wa'ad. Yang pertama itu mengikat secara moral. Wa'ad pada dasarnya bersifat mengikat secara moral, baik bagi yang berjanji wa'id untuk memenuhinya. Yang kedua, belum menimbulkan hak dan kewajiban. Wa'ad sendiri belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Hak dan kewajiban baru timbul ketika wa'ad tersebut dituangkan dalam suatu akad yang sah secara syariah. Yang ketiga, dapat dibatalkan. Jadi wa'ad itu juga dapat dibatalkan. Wa'ad dapat dibatalkan oleh pihak yang berjanji wa'id dengan persetujuan pihak yang diberi janji mau'ud sebelum akad dilaksanakan. Nah, PSAK yang mengatur tentang wa'ad itu nomor PSAK nomor 111 yang berisi tentang wa'ad adalah janji yang diucapkan oleh suatu pihak yang berjanji kepada pihak lain, penerima janji untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu. Janji tersebut tidak menimbulkan pengakuan aset atau liabilitas bagi pihak yang berjanji maupun penerima janji. Alasannya, janji tersebut belum memiliki substansi ekonomis yang cukup untuk diakui sebagai aset atau liabilitas. Nah, di sini ada penerapan wa'ad dalam akuntansi. Wa'ad tidak dicatat dalam laporan keuangan sebagai aset atau liabilitas. Informasi tentang wa'ad dapat dicantumkan dalam catatan kaki laporan keuangan sebagai informasi pengungkapan. Selanjutnya ada contoh wa'ad dalam akuntansi syariah. Yang pertama itu ada janji penjual kepada pembeli untuk mengirimkan barang yang dibeli. Yang kedua ada janji pembeli kepada penjual untuk membayar harga barang yang dibeli. Yang ketiga ada janji perusahaan kepada karyawan untuk memberikan bonus di akhir tahun. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang akad tabaru. Dalam akuntansi syariah, tabaru memiliki arti sumbangan, hibah, atau derma yang diberikan secara ikhlas dan tanpa imbalan untuk tujuan kebaikan. Tabaru merupakan salah satu prinsip dasar dalam transaksi syariah yang bertujuan untuk saling tolong-menolong dan menebarkan kebaikan. Selanjutnya ada jenis-jenis tabaru. Yang pertama ada hibah. Hibah, pemberian harta benda secara sukarela dari suatu pihak pemberi hibah kepada pihak lain penerima hibah tanpa imbalan. Wakaf, penguasaan harta benda permanen untuk tujuan sosial dan atau keagamaan. Yang ketiga ada wasiat, pemberi harta benda oleh pewaris kepada pihak lain yang akan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya ada zakat. Pemberi harta benda wajib bagi umat Islam yang mampu kepada mereka yang berhak menerimanya. Selanjutnya ada infak, sumbangan sukarela untuk membantu orang lain atau untuk tujuan sosial. Selanjutnya ada sodakoh, pemberi harta benda untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya ada kafalah penjamin utang orang lain. Selanjutnya ada hawalah, pemindahan utang dari satu pihak ke pihak lain. Dan terakhir ada rahn, pemberi jaminan atas suatu utang. Nah, penerapan tabaru. Pertama itu penyaluran dana zakat dan infak. Dana zakat dan infak dikelola oleh lembaga zakat dan infak yang diakui secara syariah dan dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Setelah itu ada pengelolaan wakaf. Harta benda wakaf dikelola oleh nazir yang bertugas untuk menjaga dan mengembangkan harta wakaf serta menyalurkan manfaat kepada masyarakat. Selanjutnya ada penyaluran dana CSR, Corporate Social Responsibility. Perusahaan syariah dapat menyalurkan dana CSR mereka untuk berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini ada pencatatan, pengakuan akuntansi tabaru. Tabaru yang diterima dicatat sebagai pendapatan pada saat diterima. Tabaru yang diberikan dicatat sebagai biaya pada saat diberikan. Tabaru yang dikelola dicatat sebagai aset wakaf atau aset sosial dalam neraca. Nah, perlu untuk dicatat
Tabaru harus dicatat dengan benar dalam laporan keuangan syariah sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Pengelolaan tabaru harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa tabaru digunakan untuk tujuan yang benar. Nah, ini ada contoh soal untuk akad tabaru. Sebuah organisasi sosial ingin memberikan bantuan kepada korban bencana alam senilai 100 juta. Jurnal akuntansinya adalah sebagai berikut. Jadi ketika pada saat pencatatan, ketika uang keluar, berarti kita mendebit biaya bantuan bencana alam senilai 100 juta. Dan kasnya itu 100 juta karena kita mengeluarkan uang untuk bantuan bencana alam sebesar 100 juta. Jadi debitnya biaya bantuan bencana alam pada kas senilai 100 juta. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini, jadi kesimpulannya adalah akad sukuk, CWLS, wa'ad, dan tabaru adalah akad dalam syariah Islam yang memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Akad-akad ini harus dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Penerapan akad-akad ini dapat memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.